Shalom, selamat berjumpa saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Marilah kita merenungkan firman Tuhan tentang yang saya beri judul, apakah ada hubungan antara salib dan doa, atau lebih tepatnya hubungan langsung salib dan doa. Memikul salib menurut Alkitab di dalam Matius 24 dan ada juga di Lukas 9 ayat 23 adalah syarat mutlak menjadi murid Yesus yang melibatkan penyangkalan diri, ketaatan penuh dan kerelaan menanggung penderitaan atau konsekuensi iman. Ini bukan beban hidup biasa, melainkan dedikasi harian untuk mengikut Yesus, mengutamakan kehendak Allah daripada keinginan diri sendiri, bahkan jika harus menghadapi pengucilan atau penganiayaan. Berikut ada eksposisi keadaan yang mendalam mengenai makna memikul salib. Dalam konteks definisi ini Yesus berkata dalam Matius 16 ayat 24, demikian bunyinya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Ini berarti melepas hak atas hidup sendiri dan bersedia mati bagi manusia lama untuk hidup dalam Kristus. Dalam teks Yunani bunyinya, Tote dalam teks Yunani demikian bunyinya, Tote Yesus Aipen tois matetais auto eitis tili epison mau altein apar mesat sastu yauton kai aratu ton saron atau kai akul taito moi. Dalam kata kuncinya adalah apar nestas nersastu, menyangkal atau menolak diri, ararto, memikul, mengangkat, stauron, salib. Aku lui tito, itu mengikut. Secara ringkas syarat kemuridan adalah menyangkal keinginan pribadi dan siap menanggung penderitaan demi mengikut Yesus. Setiap hari dalam Lukas 9 ayat 23, memikul salib dilakukan setiap hari. Ini menuntut konsistensi, bukan tindakan satu kali saja. Bentuknya tetap berpegang pada nilai-nilai Kristus meskipun dimusuhi, diejek atau dikucilkan. Rela melepaskan posisi, karier atau harta demi kesetiaan kepada Injil. Menyangkal diri, mengalahkan keinginan daging, ego, dan kehendak sendiri untuk menuruti kehendak Allah. Bukan
penderitaan akibat kesalahan. Memikul salib berbeda dengan menanggung akibat dari perbuatan salah diri sendiri. Salib adalah penderitaan yang timbul karena iman dan ketaatan pada Yesus. Tujuannya adalah meskipun berat, memikul salib membawa kebangkitan dan kemenangan. Orang yang kehilangan nyawanya karena Kristus akan menyelamatkannya. Terdapat upah kekal, yaitu mahkota kehidupan bagi mereka yang setia sampai akhir. Secara ringkas, memikul salib adalah totalitas penyerahan hidup untuk mengikut Yesus. Menganggap Kristus lebih berharga daripada kenyamanan duniawi. Apakah ada hubungan antara memikul salib dengan doa? Doa Yesus di Taman Getsemani dalam Matius 26 ayat 36 sampai 46 adalah pergumulan batin terdalam sebelum penyaliban, di mana ia dengan sadar memilih kehendak Bapa daripada menghindari penderitaan salib. Getsemani adalah tempat pemerasan, jadi secara harafiah, di mana Yesus mempersiapkan diri menanggung murka Allah dan menebus dosa di Kalvari. Dalam Matius 26 ayat 36 sampai 46 mengisahkan penderitaan batin Yesus di Taman Getsemani, di mana ia bergumul dalam doa untuk menerima cawan murka, yaitu salib, demi kehendak Bapa. Sementara murid-muridnya tidur, ia menunjukkan Yesus sebagai manusia seutuhnya yang gentar, sekaligus Allah seutuhnya yang taat. Dalam teks Yunani, pada Matius 26 ayat 39 tertulis kai proelton mikron epesen epi prosopon auto proseu comenos kai legon pater mou ei Denaton estin para tato at emoi tu pateron tauto ben ois hos ego telo hos sei. Dalam teks ini menunjukkan di teks berikutnya jadi secara harfiah seperti tempat ini sebuah pergumulan batin. Berikut adalah poin eksposisinya. Yesus berdoa agar cawan berlalu yang melambangkan murka Allah atas dosa yang akan ditanggungnya di salib. Doa itu menegaskan bahwa Yesus tahu persis penderitaan fisik, emosional, dan spiritual yang menantinya. Ketaatan dan sukarela, Getsemani membuktikan penyaliban bukan paksaan, melainkan pengorbanan sukarela Yesus memilih taat pada misi keselamatan, kemanusiaan, dan kelahiran. Yesus menunjukkan ketakutan manusiawi yang nyata, namun kehendak ilahinya memenangkan pertempuran batin tersebut.
membuatnya siap menuju salib. Dalam pergumulan batin, keringat yang menjadi seperti darah, Lukas 22:44, menunjukkan tekanan luar biasa dari pertarungan rohani melawan dosa dan setan sebelum ia menaklukkannya di kayu salib. Keterhubungan Getsemani dan salib, tanpa pergumulan di Getsemani, ketaatan di salib tidak akan memiliki bobot penderitaan. Sukarela yang utuh Getsemani adalah pendahuluan wajib di mana Yesus membulatkan tekad untuk minum camar yang menyebabkan keselamatan di kayu salib. Singkatnya, Getsemani adalah tempat Yesus melakukan kehendak manusiawinya untuk memikul salib demi menebus manusia. Implementasi memikul salib dalam ajaran Kristen bukan sekedar menanggung beban fisik, melainkan sebuah komitmen rohani untuk menyangkal diri, meninggalkan kedagingan, dan mengikut Yesus Kristus setiap hari. Dalam Lukas 9 ayat 23, ini melibatkan ketaatan, kerendahan hati, dan kesediaan untuk berkorban demi kebenaran, bahkan ketika menghadapi kesulitan. Dalam implementasi memikul salib dalam kehidupan sehari-hari, menyangkal diri adalah meninggalkan kedagingan, mengalahkan ego, tidak memprioritaskan keinginan diri sendiri di atas kehendak Tuhan, melawan dosa, mematikan keinginan daging seperti amarah, kesombongan, ketamakan, dan kebencian. Ketaatan total mentaati perintah Tuhan meskipun sulit atau bertentangan dengan keinginan pribadi. Kesetiaan dan penderitaan, tetap setia dan tidak menyerah ketika menghadapi masalah apakah ekonomi, penyakit, atau konflik keluarga dengan berserah kepada Tuhan. Menanggung risiko iman, siap menghadapi stigma, ejekan, atau penolakan karena mempertahankan iman Kristen. Proses pendewasaan memandang penderitaan sebagai proses untuk menjadi serupa dengan Kristus. Mengasihi tanpa pamrih, membantu orang yang terpinggirkan, sakit, dan atau menderita tanpa mengharapkan keuntungan kembali. Memberi waktu dan talenta, memberi tenaga, kemampuan untuk melayani Tuhan dan sesama, bukan hanya untuk kenyamanan diri sendiri. Meneladani Yesus yang rela berkorban dan mengampuni. Berani keluar dari zona nyaman duniawi untuk berjalan bersama Tuhan. Menjadikan firman Tuhan sebagai panduan utama dalam mengambil keputusan. Membangun relasi yang intim dengan Tuhan melalui doa dan ibadah yang konsisten. Secara ringkas, memikul salib adalah tentang memberi yang terbaik bagi Tuhan dan membiarkan diri kita dibentuk olehnya melalui ketaatan dan pengorbanan sehari-hari. Ini merupakan satu bagian dari Missio Dei. Missio Dei adalah istilah Latin yang berarti misi Allah, merujuk pada pemahaman bahwa misi pada dasarnya berasal dari Allah.
Allah Tritunggal. Ya. Untuk menyelamatkan dan memulihkan dunia, bukan sekedar usaha manusia atau gereja. Ini adalah konsep teologis yang menempatkan Allah sebagai inisiator utama dalam sejarah keselamatan, di mana manusia dan gereja diundang untuk berpartisipasi sebagai mitra. Berikut adalah poin-poinnya. Ya. Dasar dari kata Latin missio adalah misi atau tugas, dan Dei Allah menekankan bahwa misi dimulai dari Allah dan berpusat pada Allah. Misi Allah mencakup keseluruhan ciptaan, dimulai sejak kejadian hingga ciptaan baru di Wahyu, dengan Yesus Kristus sebagai kunci penebusan. Gereja bukanlah memiliki misi, melainkan peserta yang diutus oleh Allah untuk ikut serta dalam karyanya di dunia. Menjalankan missio Dei berarti setiap orang percaya dipanggil untuk bermitra dengan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, keluarga, tempat kerja, masyarakat, bukan hanya tugas misionaris. Melibatkan transformasi sosial, etika, dan pemulihan hubungan manusia dengan Allah yang diwujudkan dalam kerajaan Allah. Konsep ini menggeser fokus dari misi antroposentris, yaitu berpusat pada manusia, menjadi teosentris, berpusat pada Allah, di mana manusia diundang untuk berpartisipasi aktif dalam rencana ilahinya. Doa itu ada hubungan langsung dengan memikul salib. Ketika kita memikul salib, kita akan berkumpul dalam doa pribadi. Memikul salib itu membawa kita bertekun dalam doa. Memikul salib bentuknya bisa berbeda-beda. Setiap orang percaya, tapi misinya sama, yaitu penyelamatan orang lain. Ya. Mungkin masing-masing dari kita punya salib yang berbeda. Mungkin kita berhadapan atau berada di sekitar orang atas kesalahannya sendiri, sehingga hidupnya sengsara. Kita di antara orang itu. Atau orang yang kita jumpai atau di sekitar kita kurang bisa memanage, sehingga hidupnya selalu berkekurangan. Atau pengendalian yang kurang, terjebak dalam judi online, pinjaman online, sehingga terjerat kesulitan. Nah, kalau kita berada di lingkungan itu adalah menjadi salib bagi kita. Atau kita berada di lingkungan, di dekat pola hidup orang-orang yang tidak sehat, sehingga menanggung penyakit. Nah, itu semua ada di sekitar kita, di sekitar di mana kita tinggal, di mana kita bekerja. Itu ada, dan ketika itu menjadi beban hidup kita, itu adalah salib kita. Kita bisa menolak, bisa menjauh, tapi itu artinya kita tidak ikut menjalankan missio Dei. Maka semua yang terjadi di sekitar kita, relasi kita, teman kerja, saudara, famili, yang berada dalam penderitaan, kesulitan, mungkin akibat kesalahan mereka sendiri, tapi kalau itu ada di sekitar kita, kita ikut bertanggung jawab, kita ikut menyelesaikannya. Dan itulah yang membawa kita untuk
tetap berdoa supaya kita diberi kekuatan, diberi hikmat, kebijaksanaan, kecakapan, dan ketahanan menghadapi semuanya itu. Oke, saudara-saudara, kiranya renungan ini menjadi renungan harian bagi kita dan mendekatkan diri. Senantiasa kita untuk tetap berdoa dan untuk tetap rela setia memikul salib. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.